Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Zakat TV kembali lagi bersama saya Regina Citra dalam program Suara Perempuan Muslimah. Kali ini saya sudah kehadiran bintang tamu yang sosoknya sangat peduli akan pendidikan anaknya sehingga beliau bisa mengkuliahkan anaknya sampai di bangku kuliah di IPB. Assalamualaikum Ibu Tini. Waalaikumsalam. Iya. Ibu Tini, kalau mendengar informasi yang kami dapatkan, Ibu Tini adalah sosok yang benar-benar berjuang dan karena konsentrasi terhadap pendidikan anak-anak. Benar ya Bu ya? Dengan segala keterbatasan yang ada, dengan usaha yang mungkin dulu menjadi salah satu momok dari teman-teman anak Ibu ya. Ibu Tini juga berjualan es cendol, tetapi dengan es cendol ini Bu Tini bisa membuat anaknya jebol di IPB. Benar ya? Alhamdulillah. Gimana Bu ceritanya? Dan bagaimana perasaan Ibu ketika benar-benar bisa memperjuangkan itu untuk anak? Ya, sangat bangga. Ya, sedihnya kok alhamdulillah diterima gitu. Sampai dulu di kedokteran Solo diterima, cuma Oh, alhamdulillah ya. Katanya yang tanpa tes 130. Terus terang saya nggak mampu. Terus di farmasi Jogja OMJ kalau nggak salah diterima, udah ngasih CP, katanya jelasan udah ngasih CP separuh, IPP diterima. Akhirnya dia mengundurkan diri di farmasi, ngambil IPP yang agak ringan negeri. Alhamdulillah sampai sekarang. Tahun pertama bayar 13 1 tahun, terus tahun kedua dapat beasiswa alhamdulillah. Terus ini tahun ketiga alhamdulillah dapat lagi. Di tengah perjuangan dia juga yang memperoleh prestasi, katanya juga dalam proses dia mencari prestasi itu banyak teman-temannya yang mungkin sedikit nggak percaya. Iya betul, katanya orang tuanya nggak mungkin pedagang es cendol gitu kan. Artinya orang tuanya orang tajir. Sampai ada yang nggak percaya ngikut ke tempat dia, tempat saya jualan. Baru pada percaya. Sampai waktu itu diwawancara sama dosen mau mendapatkan beasiswa sampai nangis selesai. Udah gitu kata dosen, udah jangan diterusin, dia cerita bagaimana orang tuanya jualan es, mencari bahan-bahannya gitu. Anaknya sedih, nangis terus peluk-peluk sama teman-temannya. Saya bangga, saya puas. Orang tua saya menguliahkan saya dengan keringat putih, bukan dari hasil korupsi, hasil apa, hasil dari jualan es cendol. Hujan, panas gitu kan. Akhirnya temennya pada nangis, teman usul, kenapa nggak percaya kalau ikut ya, kemarin ada yang ikut seperti itu. Ya waktu itu kan pernah juga ulang tahun BNI, dipanggil ke Pasir Timur Senayan, waktu itu baru mau masuk Mas PPP. Pas ada konser itu ada kongsi diskusi. Itu yang pakai baju batik naik ke atas. Yang pakai baju batik kan anak saya sendiri, yang lain pakai tas BNI. Karena dari mana asalnya, ngapain sampai di sini yang lain pakai baju kaos BNI, pakai batik, saya bantuin ibu, ngapain bantuin ibu jualan es cendol ya. Buat apa, buat bayar sekolah saya. Akhirnya kan ditutup sama gengsi, dia nggak gengsi. Orang tuanya jualan es cendol, anaknya masuk kuliah IPB, dia nggak gengsi. Alhamdulillah. Saya sangat. Artinya apapun kita sebagai orang tua untuk pendidikan anak pasti akan dilakukan yang terbaik ya. Dengan tujuan adalah untuk sehingga anaknya bisa memperbaiki hidup kita nanti. Ya, walaupun orang tua saya hidupnya nggak ingin saya anak saya pengennya anak saya senang gitu. Itu anak yang keberapa Bu yang itu? Yang pertama? Yang pertama SMA ada dulu ngambil bakalnya kecantikan. Kuliah alhamdulillah sekarang dia membuka salon sama res pengantin. Jadi sudah bisa punya usaha sendiri yang mandiri ya. Yang kedua sekarang masih duduk di bangku kuliah. IPB ada berapa Ibu putra putrinya? Ada 2. Nah, ketika Ibu berjualan panas kepanasan, hujan kehujanan gitu ya. Ada nggak dari anak Ibu pernah menyampaikan, Bu, kita kalau bisa jangan jualan cendol lagi deh? Enggak. Sebelum dia sukses, dia pinginnya kalau dia sukses sudah kerja, inginnya orang tua di rumah.
Ya kalau nggak jualan cendol duit dari mana berarti ini kan kebutuhan dia sehari-hari. Sudah berapa lama ibu jualan cendol di Jakarta? Saya dari 98 tahun 98 itu sekarang. jualan cendol dan sudah di Taman Ayodhya. Iya. Tapi dulu kan setelah sini waktu setelah sini masih ada tangki pertamanan itu jadi ini terus katanya bikin macet terus nggak boleh. Saya sempat mengalami itu Bu, diusir sama pernah sampai tenda-tendanya dibuang-buang kemana. Terus saya alhamdulillah izinnya yang rumah 31 itu Pak Putra Hedianto. Terus saya diajak masuk sama mas membantu izinnya silahkan yang penting cepat siap. Alhamdulillah saya jualan kan nggak ada kotoran apa-apa paling plastik sekatan kan saya pulang. Ibu sendiri jualan sama papa. Oh sama suaminya. Bapak nganterin. Nah setelah itu dia nganter secara itu alhamdulillah dalam waktu 15 tahun lah lama juga sih jualan. Nah yang menarik adalah informasi yang saya dapatkan jualan cendol ibu ini sudah sampai ke hotel-hotel. Nah nanti ibu akan berbagi cerita itu ya, tapi setelah yang satu ini. Sahabat Zakat TV, kita akan kembali setelah yang satu ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV, kembali lagi bersama saya Regina Citra dan juga Ibu Tini. Ibu, kenapa sih cendol itu bisa sampai masuk ke hotel-hotel? Apa yang membedakan? Cendol aku kan semua alami, nggak pakai pewarna, nggak pakai biak. Hijaunya itu daun suji, wanginya daun pandan. Terus itu hotel-hotel tadinya itu langganan. Ibu-ibu tiap hari minum cendol ke situ, akhirnya nanyain gimana kalau saya mau ngambil dijual lagi bisa nggak? Ya bisa. Alhamdulillah sampai sekarang. Sampai sekarang sudah hotel di mana saja? Senayan City, City Walk, Grand Indonesia, Ciputra, Casablanca, Setiabudi, terus di Solo yang ada di sini Sambas. Oh jadi ada restoran dia mengambil cendol dari ibu, iya. Terus ditaruh lagi di jualan di restoran jadi salah satu menu. Iya. Nah itu sudah berapa lama Bu hotel sudah merambah ke hotel? Iya mungkin kurang lebih 5 tahun udah ada. 5 tahun, iya. Ya. Jadi dari 10 tahun awal itu masih dari mulut ke iya mulut, dari mulut ke mulut. Iya. Harganya beda ya dari mereka? Iya beda jauh. Beda jauh. Iya. Ya? Biasanya ibu jual per gelas berapa? 6.000. 6.000. Kalau sudah masuk ke restoran-restoran bisa 12.000 ya? 20.000 iya. Ya alhamdulillah udah masuk wisata kuliner yang cendol Maknyos. Itu Pak Bondan. Ya banyak yang nanya dikira saya yang bayar. Alhamdulillah saya nggak bayar. Terus itu dipanggil ke sini saya nggak manggil. Ya mungkin dulu orang peran mungkin ada yang sering minum es cendol saya. Mungkin di kantor cerita-cerita. Kalau menurut orang-orang apa sih yang membuat beda gitu? Kalau orang komentarnya sih pas. Katanya lain sama yang lain. Cuma saya sendiri nggak tahu bentuk boleh sama. Cuma rasanya katanya lain. Gitu. Jadi juga ibu pembuatannya sendiri itu makan waktu berapa lama pembuatan cendol? 2 jam dari merebus air, nomor daun suci sampai jadi. Sampai jadi. Iya. Langsung proses untuk santannya. Kalau santan aku bikinnya malam, masalahnya kalau pagi semua nggak bisa. Iya nggak keburu. Ibu jualan jam berapa? Kalau hari-hari biasa kan jam 10 berangkat dari rumah, jam 11 sudah siap. Kalau bulan puasa gini jam 1 berangkat dari rumah, jam 2 sudah siap. Tutupnya jam berapa? Maghrib habis buka puasa. Sudah tutup. Kalau hari biasa? Jam setengah 6. Oh setengah 6 iya. sudah tutup. Iya. Jadi memang itu mengejarnya adalah orang-orang yang makan siang iya, ya sampai iya. sore hari. Sampai sore ya betul. Dijualnya itu 6.000. Iya. Dulu pertama kali tahun 98 dijualnya berapa? 1.500. 1.500 Iya. Ya. 1.500 dapatnya duit 18.000 sehari. Iya pertama cukup. Ya nggak cukup. Biaya hidup. Nggak cukup. Itu bersih 18.000. Pendapatan kotor. Pendapatan kotornya 18.000. 18.000. Setelah itu? Ya kita tetap bertahan, namanya orang berjuang. Ya. Saya nggak menyerah.
tetap terus jalan terus. Ya alhamdulillah. Tahun berapa Ibu? 98. Berapa tahun pertama yang Ibu benar-benar merasakan memang yang artinya di titik yang mungkin Ibu Pahit. mencapai titik yang aduh apa sih jualan yang lain ya gitu. Pasti ada masa yang seperti itu kan. Karena merasa memang Masalahnya saya udah mencoba kan gado-gado, nasi goreng. Cuman ya yang mending lumayan ya es cendol itu dapat pesanan apa gitu. Itu kan sekarang. Iya. Kalau yang dulunya 18.000 itu berapa tahun Ibu benar-benar bertahan gitu dengan apa yang didapatkan 18.000 sehari? Iya kurang lebih 1 tahun lah, namanya perjuangan. Iya. Jadi anggaplah itu Ibu promosi. Iya betul. Orang-orang. Iya. Tahun kedua sudah mulai Meningkat. meningkat. Alhamdulillah. Iya. Sampai akhirnya di tahun berapa yang Ibu benar-benar bisa menabung untuk anak kuliah, anak sekolah? Tahun berapa ya lupa. Sudah 10 tahun terakhir ini. Iya. Sudah Iya 10 10 tahun terakhir ini. Sampai akhirnya bisa dibilang dari Ibu yang tadinya merintis sekarang bisa kita bilang meraih sukses. Alhamdulillah, ya. Nah, meraih suksesnya ini ternyata bukan hanya orang-orang yang semakin banyak yang datang ke cendol Ibu, tapi sudah banyak pesanan dan alhamdulillah. Itu berapa Bu Ibu bikin cendol? 3 kilo tepung. Jadi bisa berapa gelas? Iya 100 lebih lah, 150. Itu kan yang Ibu jualan sendiri. Iya. Kalau yang untuk yang langganan yang dipesan di restoran-restoran? Yang di restoran ya Katanya sehari itu pernah sampai 400 pendapatan. Oh, pendapatannya Iya. 400. Tapi kalau untuk per gelasnya itu? Per gelas kan 6.000. Enggak, untuk beberapa gelas sehari Ibu bisa? Saya nggak pernah ngitung berapa gelas. Pokoknya hitungnya per duit. Iya. Begitu pun juga yang disuplai ke restoran-restoran adalah hitungannya per kilo. Iya. Oh, hitungannya per kilo. Kalau Ibu jual per kilo di restoran berapa? 22. 22.000. Iya, itu pisah santan sendiri, gula sendiri, cendol sendiri. Di sana bisa di restoran bisa jadi 8. Itu 8 gelas. Bisa jadi 8 gelas. Iya. Biasanya mereka minimal pesan berapa kilo? Ada kadang 4 kilo, kadang 5 kilo, kadang 3 kilo. Bagaimana sono tamunya rame apa enggak? Ini sudah 5 tahun terakhir Iya. ini ya, maksudnya Ibu berjualan yang pada akhirnya sudah sampai menjadi menu salah satu yang mungkin menu yang bisa menjadi menu yang bonafit gitu di restoran ya. Sampai ke Menteng. Karena Menteng. pesanan itu sampai ke sampingnya Pak Harto. Pernah. Ini bulan puasa ini belum masuk. Bulan puasa kemarin 2 hari sekali. Saya juga nggak tahu orangnya yang mana minum cendol. Nyatet nomor HP langsung telepon. Bisa pesan bisa diantar. Alhamdulillah. Ibu antar langsung? Antar ke sana. Enggak. Satu-satunya Pak Harto. Ya, artinya pembelajaran yang kami dapatkan kepada Ibu adalah ya jangan cepat putus asa, jangan gampang menyerah. Dari 18.000 sehari, sekarang Ibu sudah mendapatkan 400.000 per hari. Bahkan lebih bisa. Bahkan lebih bisa lebih dalam 1 hari. Iya. Dan dari hasil itulah Ibu menabung dan bisa menyekolahkan anak-anak. Alhamdulillah. Sebelumnya Ibu sempat menjual gado-gado, nasi goreng. Itu memang Ibu merasa tidak dapat hasil? Enggak dapat. Pahit dulu. Pahit. Sampai suami aku dorong kerupuk-kerupuknya rubuh. Pernah. Itu rubuh karena? Iya nggak tahu, karena mungkin pikiran jualannya udah jauh-jauh. Nggak taunya pas itu pas Trisakti itu kan sepi jualannya, pulang kerupuknya rubuh. Itu karena memang benar-benar pikiran mungkin. Pikiran bukan karena sakit atau bukan. Dan Ibu harus mencari modal lagi untuk itu. Iya. Modal saya dikasih sawah sama orang tua. Jual separuh. Ya alhamdulillah sekarang udah bisa membeliin, saya udah bisa beli. Sudah bisa bikin rumah di kampung gitu. Alhamdulillah. Udah bisa nyekolahin anak, udah dapat cucu. Ya awal mula kalau nggak dari orang tua saya nggak punya. Awal ya dari orang tua, tetap biar bagaimanapun modal pertama dari orang tua. Jual sawah. Jadi bagaimanapun peran orang tua penting. Iya. Begitupun juga yang sekarang Ibu betul. terhadap anak-anak ya. Tanpa orang tua anak nggak bisa jalan. Ya. Apalagi doa Ibu ya. Alhamdulillah ya. Sampai akhirnya yang satu tetap berjuang terus masih di sekarang sudah semester berapa? 5. Semester 5. Iya. Beasiswa ada waktu dia di semester ketiga, semester 3, semester 4 ini
mau semester 5 dapat lagi. Dapat beasiswa. Iya. Jadi artinya memang bebas biaya? Enggak. Enggak, itu beasiswanya untuk kebutuhan dia sendiri sehari-hari lah, kekurangan. Saya nggak tahu dia beli buku, fotokopi, segala macam kebutuhan. Saya nggak pernah tahu. Kalau pulang paling saya kasih uang sekian. Dia nggak pernah ngomong kurang, aja. Terima, kita ngasih berapa diterima aja. Saya nggak pernah nuntut. Ya artinya dia sendiri tahu bagaimana perjuangan orang tua. Iya. Untuk dia benar-benar bisa sekarang menjadi salah satu siswa atau mahasiswa yang terbaik. Alhamdulillah. Katanya dipilih menjadi anggota BEM. Gitu. Karena banyak prestasi yang Iya. dilakukan. Iya. Apa yang Ibu tanamkan kepada anak-anak untuk menghargai hidup? Iya, saya jangan dijawab dulu, nanti kita akan kembali lagi ya. Iya, makasih. Sahabat Zakat TV, kita akan kembali setelah yang satu ini. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV, kembali lagi bersama saya dan juga Ibu Tini. Ibu Tini melanjutkan pertanyaan tadi. Apa yang Ibu tanamkan kepada anak-anak mengenai tentang arti hidup? Iya, bagi yang sudah nikah, yang pertama anak saya harus menghargai suami, harus berbakti, jangan suka bohong. Itu faktor utama. Kejujuran nomor 1, begitu dia yang nomor 2. Ya, jangan lupa ninggalin sholat, jujur, iya, jangan bohong. Intinya kejujuran itu nomor 1. Termasuk saya sendiri, sama suami juga nggak bisa bohong, nggak boleh ngambil apa-apa punya suami tanpa seizin. Saya ngajarin anak juga begitu, yang punya suami nggak boleh melanggar, harus nurut, jangan suka ngelawan. Tetap bersyukur. Iya, alhamdulillah harus bersyukur. Apapun itu suaminya, pendapatannya berapapun itu dah jodoh, harus diterima. Nggak ada orang pertama sukses, harus dari awal susah dulu. Contohnya ibu sendiri, saya kan nggak mungkin langsung punya ini enggak. Dulu motor aja nggak punya, nggak punya. Sekarang alhamdulillah dengan susah payah, dengan kesabaran nomor 1 kan, akhirnya ya apa yang kita mau alhamdulillah punya. Dan sampai sekarang pun ibu masih tetap berjualan cendol, dan anak ibu yang pertama itu kalau nggak salah sudah mempunyai usaha sendiri. Iya, di kampung. iya. Usaha apa? Perias pengantin sama buka salon. Sudah punya sendiri. Iya, dia dulu kan sekolahnya ngambilnya tata rias kecantikan. Jadi alhamdulillah, walaupun suaminya guru tapi masih honorer. Udah lama sih suaminya Biata, udah 10 tahun lebih, tapi sampai sekarang belum diangkat ya. Alhamdulillah anak saya itu ya dikatakan kebutuhan sehari-hari itu suami ya nggak 100%, tapi saya bilang sabar, ntar suatu saat kan ada jalan. Nggak orang nggak selamanya begini, suatu saat iya berputar ya. Sekarang begini suami kamu, besoknya pasti kan namanya orang nanam nggak mungkin nggak panen, saya bilang gitu. Mungkin nggak ibu akan meninggalkan cendolnya? Iya, kalau sudah tua mungkin ya nggak tahu. Kalau sudah tua ya mungkin ya pulang ke asal daerah situ. Tapi kalau sampai saat ini? Belum. Saya masih butuh biaya anak. Saya pinginnya sih kalau anak udah bisa cari kerja, cari duit lah. Nggak tahu juga itu. Mungkin nggak ada yang meneruskan anak ibu ingin menjadi pengusaha cendol? Nggak ada. Masalahnya anak-anak sekarang nggak bisa nyari daun sucinya. Masa di pasar nggak ada daun suci. Oh gitu? Iya. Kalau daun pandan di pasar kan ada jual, tapi kalau daun suci nggak ada. Nah itu ibu selama ini mendapatkannya dari mana?
Alhamdulillah saya nggak pernah kesulitan, suami aku ya terutama yang nyari. Karena dia udah banyak yang kenal, langganan es. Kadang-kadang pernah suami aku naik sepeda, belakangnya bawa daun suci, diikutin mobil itu, diikutin mobil sampai ke Pangkalan. Terus ibunya turun buat apa, buat es cendol. Terus dia minum. Harinya lagi sopir ke situ bawa pakai mobil itu daun suci sama pandan dikasih. Katanya di rumahnya banyak, dikasih alamat kalau butuh suruh ngambil. Alhamdulillah ada yang begitu. Allah terus membuka jalan. Iya betul. Ada yang diminta nggak boleh, tahu-tahu udah ditebang dibuang, ya ada juga. Ya macam-macam. Tapi artinya memang pencarian itu bukan ke pasar tapi justru dari rumah. Iya rumah, betul. Ya? Buat pagar biasanya buat pagar depan rumah. Kita juga kalau nggak diizinin nama yang punya ya nggak benar melanggar, takut kesalahan. Dari dulu awal sekali juga dari rumah iya, ke rumah. dari rumah ke rumah. Dan ibu nggak pernah menanam sendiri sampai sekarang? Ya kalau di Jawa saya nanam. Daun suji. Kalau pulang ke sini saya bawa. Kalau di sini kan tempatnya nggak ada. Di sini aku ngontrak. Gitu. Oh, jadi pencarian daun sujinya ini menarik ya Bu ya. Iya. Ternyata memang benar-benar dari alami. Dari alami. Iya. Dan benar-benar memang yang tidak ada di pasaran. Iya betul. Dan ibu harus meminta iya. dari rumah ke rumah. Iya itu betul. Benar-benar perjuangan yang memang iya. Tidak mudah. Iya gitu. betul. Apalagi sampai tidak semuanya iya. orang yang punya rumah itu memberikan iya. baik dia ditebang dan dibuang. Iya gitu. betul. Makanya anak saya kalau cerita gitu kan udah nangis aja gitu. Ibu ada yang menarik, jadi ternyata artis-artis juga sering ya? Alhamdulillah, iya. Iya. Ya suka ada ke situ. Udah sampai sana ya informasinya ya. Nah, jadi artinya selain tadi sudah diliput oleh beberapa program, ternyata ada artis pun juga sudah langsung datang ke sana ya untuk menikmati cendol ini ya. Foto-foto dong Bu? Enggak. Nah Ibu, tadi saya kembali lagi mengenai bahan-bahan yang Ibu sangat sulit dapatkan gitu ya. Artinya tidak dapat di pasaran. Memang tidak bisa ditanam atau bagaimana daun suji Bu? Prosesnya? Iya itu bisa ditanam, cuman kan yang membutuhkan nggak semua orang. Oh jadi memang pembelinya sedikit iya. Cuman kan pedagang es cendol yang pakai daun suci asli kan jarang, yang biasanya kan kebanyakan pakai pewarna karena daun suci susah. Dia mungkin nggak kenal, nggak bisa mencari caranya gimana, ngomong sama yang punya gitu. Jadi nggak pernah kehabisan? Alhamdulillah nggak pernah dari awal 98 sampai detik ini saya nggak pernah pakai neko-neko pewarna yang hijau itu, nggak pernah. Ya hijaunya pakai daun suci dan itu ditumbuk. Kalau ditumbuk, kalau di blender rasanya lain. Gitu. Itu Ibu sama Bapak aja yang masak? Iya. Itu mulai memasaknya dari jam berapa Bu? Dari habis subuh. Dari habis subuh? Iya. Jam 8, setengah 9 rapi jadi. Untuk pengentalan cendolnya sendiri, apakah memang harus 1 hari sebelumnya atau? Iya enggak. Cendol kan kayak pagi itu juga. Jadi langsung fresh, fresh semua baru. Jadi nggak pernah kemarin nggak pagi semua. Nah, dulu kalau kembali lagi ke masa tahun 98 itu 18.000 hanya 18.000 dalam sehari. Terus sisanya Ibu kemana kan? Iya nggak punya sisa. Enggak, artinya bukan, maksud saya makanan yang minuman yang tidak laku dibuang. Namanya perjuangan, takut salah dijual lagi nggak enak kan. Modalnya berapa waktu itu tahun 98 kalau dapatnya cuma 18.000 terus harus dibuang? Dulu waktu itu gula kalau gula kan nggak dibuang, yang dibuang tepung atau itu cendolnya. Iya cendolnya kan waktu itu kan nggak semahal kayak sekarang bahan-bahannya. Gula merah aja dulu kan pertama aku jualan 18.000 yang 10 kilo. Lah sekarang udah 125. Sudah 10 tahun yang lalu. Iya, 15 tahun yang lalu. Iya, 10 kali lipat. Dan Ibu pernah merasakan masa-masa memang harus membuang dagangan Ibu sendiri? Iya. Ya pernah ketipu juga. Bagaimana ceritanya? Ketipu ceritanya ada orang mau mesen untuk di kalau nggak salah Parkir Timur. Nah, itu 3.000 porsi. Datang iya. 3.000 porsi 3 hari. Waktu itu aku jual 1.500, dia berani 3.000. Ya saya mau kan 2 kali lipat. Oke. Iya udah kepancing betul. Iya betul. Nah udah gitu dia ke rumah minta duit buat bikin spanduk. Katanya orang TVRI lagi kerja lembur bikin spanduk. Sponsornya dari Sampurna Milk, saat itu dia bilang gitu. Saya nggak tahu kan, saya percaya aja. Kasih 130. Ibu ntar pagi-pagi saya kesini nganterin duit.
cendol yang 3.000 gelas. Sampai jam 6 nggak datang, jam 8 udah bikin 1000 gelas. Iya. Ya? Terus udah gitu saya telepon, nggak taunya di telepon kantor polisi. Ya Allah Gusti, Ibu salah sambung, ini kantor polisi Bu, Ibu mau bicara dengan bapak siapa gitu. Saya bilang bapak ini salah sambung, ini kantor polisi. Udah gitu saya pulang, waktu itu belum ada HP, saya di wartel. Nah udah gitu saya bilang ke rumah, Pak salah, ini kantor polisi. Akhirnya lemes kan, mana cendol banyaknya, ya Allah, 1000 banyak banget cendol, tepung terus nangka itu, modalnya udah gede. Saya bilang kan sama bapaknya, ya Allah Pak, ini apa ketipu lah, gimana, yang di telepon itu kantor polisi, bukan bapak-bapak itu. Udah kan bapaknya lemas, ya udah sabar, ngelihat barang yang mau dijual itu banyak banget. Terus udah itulah sabar, berangkat jualan ke taman, ke Barito itu, waktu itu belum ada taman, masih ada pasar ikan sama pasar bunga. Bunga depannya. Udah gitu tukang bunga, tukang ikan ke situ minum. Bapaknya cerita gini-gini, Pak ntar kan ada gantinya, banyak pesanan. Alhamdulillah cendol yang harusnya dibuang dah, ada orang borong, alhamdulillah itu dapat ganti. Ya udah sabar, yang 2000 gelas kan belum dibikin untuk hari kedua ketiga. Ya alhamdulillah dapat itu gantinya. Itu yang pertama. Kedua juga dapat itu lagi, ketipu lagi. Ke Barito itu Taman Ayudhya, katanya bapak sekarang ikut saya ke kantor, saya ngambil duit, ntar duitnya di kantor. Iya bapaknya dia bonceng sepeda motor bapaknya ke kantor. Di kantor orang itu minjem HP, katanya buat ngitung-ngitung. Waktu itu HP belum kayak sekarang, HP-nya dikasih, masih sisa, dikasih sama dia. Katanya buat ngitung-ngitung, ntar saya ngambil duit. Bapaknya nungguin di bawah, kok ini orang lama banget nggak datang-datang. Dicari kan nggak tahu kantor tingkat berapa nggak tahu, ke lantai berapa nggak tahu. Bapaknya langsung spontan ngejar motornya udah mengok, mungkin dia orang mau ngambil motornya nggak ambil, HP udah ke bawah dia, orangnya nggak ketemu lagi. Itu udah 2 kali yang begitu. Terus dicari-cari orangnya mana-mana nggak tahu, lewatnya mana, namanya kantor pintunya kan nggak satu. Ya udah banyak lah pokoknya kaliku. Iya. Jadi artinya sekali lagi ibu menerapkan itu segala sesuatu yang kita hadapi gitu ya, baik tadi tipuan, baik itu tadi gerobaknya juga harus roboh, bahkan penjualan pernah merasakan lebih banyak modal daripada penjualan, tapi ibu sampai di titik meraih sukses. Sekarang anak-anak alhamdulillah bisa duduk di bangku sekolah. Alhamdulillah. Nah mudah-mudahan ibu Tini dan keluarga terus tetap bersabar dan bersyukur pada Allah supaya anak-anak bisa hidupnya lebih baik. Alhamdulillah, ya, amin. Iya. Mungkin lain waktu kita bisa bicara lagi ya. Sahabat Zakat TV, demikianlah pembicaraan saya dengan Ibu Tini. Insya Allah minggu depan kita akan kedatangan narasumber dan juga dengan tema yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.